Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo generasi tangguh, semoga selalu sehat dan semangat. Materi bimbingan dan konseling kali ini adalah bijak bergadget. Pernah dengar istilah gadget? Gadget adalah istilah bahasa Inggris yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus, lebih canggih dari perangkat sebelumnya dan merupakan teknologi yang membantu kehidupan manusia. Lalu kenapa ya kita harus bijak menggunakan gadget? Karena gadget hanya alat dan bersifat netral, dapat memberikan manfaat atau kerugian sesuai kepada siapa yang menggunakannya. Terlebih, fitur canggih dari gadget adalah terhubung pada internet. Dengan internet, manusia dapat mencari, mempelajari, menjelajahi, memposting apapun yang ia kehendaki. Kita juga tidak bisa menghindari perubahan interaksi yang terjadi akibat ada internet. Yang jauh semakin dekat, yang dekat semakin menjauh. Lalu ada resiko yang dihadapi, seperti terpapar pornografi atau kecanduan, yang menuntut juga tanggung jawab yang besar bagi si pengguna internet dan gadget itu sendiri. Sebenarnya gadget itu bagi kita seorang pelajar buat apa sih? Pada saat belajar online seperti sekarang ini, kita mau tidak mau dituntut menggunakan gadget lebih dari biasanya. Betul tidak? Nah, gadget ini harus kita manfaatkan dengan baik, dengan tujuan-tujuan baik, agar kita bisa lebih terhindar dari resiko yang dapat membahayakan kita. Coba, gadget itu seharusnya dapat digunakan untuk membuat rencana. Kita seperti mempunyai asisten pribadi dengan menggunakan gadget. Lalu kita juga dapat mencari informasi apapun yang kita butuhkan. Lalu kita juga harus berprestasi dengan gadget. Prestasi bukan dalam artian beranking, tapi ciptakanlah karya yang dapat dimanfaatkan. Tentu saja terdapat tantangan pada setiap tujuan yang baik, terlebih pada penggunaan gadget. Seperti penggunaan smartphone yang kita pegang sekarang. Smartphone yang terhubung dengan internet memberi kita banyak kemudahan. Kita bisa mencari informasi, berbelanja, bahkan berbisnis dengan smartphone tersebut. Namun, kita juga harus menyadari bahwa ada pengaruh yang beresiko terhadap kehidupan kita dalam menggunakan gadget yang tidak bijak. Seperti kita dapat terpapar pornografi dan kecanduan game. Bahaya juga kan? Untuk menghindari hal tersebut, kita harus mengetahui aturan dan norma yang ada di internet. Seperti dalam masyarakat dunia nyata, di internet juga terdapat hal-hal yang boleh dilakukan dan hal-hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Apa saja ya? Lalu apa saja ya hal yang boleh dilakukan? Yang pertama, malah mungkin harus dilakukan adalah mengecek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya. Jadi, jangan sampai kita menyebarkan berita hoax yang belum tentu kebenarannya. Gara-gara berita tersebut di-share dari berbagai sumber. Hati-hati, kita harus cek dulu. Oke? Yang kedua adalah think before posting atau berpikir terlebih dahulu sebelum memposting. Pertimbangkanlah baik buruknya foto, video, atau informasi yang akan kamu posting di media sosial kamu. Jadi jangan sampai juga nantinya dapat merugikan kita. Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah menutup halaman jika menemukan konten tidak baik. Biasanya ada sebagai iklan ya di halaman atau aplikasi yang sedang kita buka atau gunakan, maka segeralah close. Jangan sampai kita terperangkap di dalamnya. Bahaya. Yang terakhir, yang harus kita lakukan adalah menjaga kerahasiaan data pribadi. Tidak memposting alamat rumah atau sekolah, nomor handphone, dan lain-lain. Tidak menyebarkan akun dan password, juga menggunakan password yang kuat agar tidak mudah. Selanjutnya, apa saja ya yang tidak boleh atau bahkan dilarang untuk dilakukan? Yang pertama, menggunakan gadget sampai lupa waktu.
Batas penggunaan gadget setiap usia itu berbeda. Mari kita lihat usia kalian. Nah, pada tabel berikut terlihat usia kalian ada di tabel paling bawah. 12-15 tahun maksimal dalam sehari itu 2 jam dalam menggunakan gadget. Indikasi kecanduannya jika total lebih dari 15 jam dalam seminggu. Coba hitung. Yang selanjutnya tidak boleh atau bahkan dilarang dilakukan adalah menggunakan aplikasi atau games dengan rating di atas umur. Coba cek rating aplikasi atau games yang ada di HP kamu dari Play Store. Apakah sudah sesuai? Selanjutnya, hal yang dilarang dilakukan dalam bergadget adalah menyebarkan foto atau video yang tidak pantas, seperti mengumbar aurat, misalnya, atau hal-hal yang sebenarnya tidak pantas deh kita posting. Hati-hati ya, bisa-bisa melanggar undang-undang. Yang terakhir, hal yang dilarang atau tidak boleh dilakukan adalah menerima pertemanan atau berinteraksi dengan orang asing. Karena dengan internet kita dapat terhubung dengan siapapun dimanapun. Tapi jangan GR ya jika di list pertemanan kita banyak orang-orang yang tidak kita kenal meminta pertemanan. Selektiflah dalam berteman di media sosial. Demikianlah aturan-aturan dalam bergadget. Semoga dapat membuat kalian bijak dalam bergadget. Gunakanlah gadget untuk berkreasi, berinovasi, dan ciptakanlah karya dan sebarkanlah kebaikan dengan gadget. Terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum.